Karena yang kita dapat di gereja lebih bersifat kepada apa yang kita inginkan, bukan ke... Dan kebanyakan remaja atau kebanyakan orang Baik Bapa, Anak dan Roh Kudus tahu Ini saya bukan memposisikan sebagai penatua sebenarnya, tapi memposisikan sebagai seorang yang juga belajar. Shalom. Kembali lagi dengan kami dalam program Teens for Christ. Di saat ini kita sudah masuk dalam episode yang ketiga dari seri dasar iman kita dengan membahas tema Tritunggal. Tema yang paling penting dalam iman Kristen, karena Tritunggal ini adalah fondasi dari semua ajaran Kristen. Kita belajar tentang keselamatan gitu karena dari Yesus. Kita belajar tentang penciptaan karena dari Bapa. Kita belajar tentang gereja dan pengurusan itu karena dari Roh Kudus. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa gereja Kristen itu adalah gereja yang seharusnya menghargai sejarah. Dengan belajar sejarah, kita mengantisipasi bahaya-bahaya yang sebenarnya sudah dilawan oleh gereja di masa lalu. Jadi tidak ada, bisa orang katakan itu sesuatu yang baru lagi mengenai tema tentang doktrin Tritunggal. Kita juga sudah membahas tentang rumusan Tritunggal yang tepat, satu hakikat dan tiga pribadi. Jadi satu hakikat dalam artian baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu punya atribut yang sama. Misalnya baik Bapa, Anak dan Roh Kudus sama-sama disembah sebagai Allah, sehingga sama-sama dipercaya sebagai Allah, tetapi hanya satu Allah. Walaupun demikian, karena ini berbicara tiga pribadi, jadi ada perbedaan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Benar begitu kan, pendeta? Jadi bisa dibedakan dari tugas, secara penekanan tugas, misalnya Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai pengudus atau pemelihara. Nah, kita juga belajar tadi tentang bagaimana keraguan itu bisa menjadi hal yang positif jika kita menyikapi keraguan kita tentang Tritunggal, tentang ajaran Kristen yang lain, dengan belajar Alkitab yang baik, tentunya dengan penuntun buku-buku tafsiran, dan ada pagar yang namanya pengakuan iman. Jadi pengakuan iman adalah pagar kita untuk menafsir Alkitab agar kita tidak menyeleweng. Nah, jadi saya kira ini review kita dari episode 1 dan sampai episode 3 ini. Jadi kita telah belajar tentang rumusan Alkitab tentang Tritunggal, satu hakikat dan tiga pribadi. Walaupun istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, kan? Tetapi konsepnya itu diajarkan oleh Alkitab. Nah, untuk itu saat ini teman-teman kita akan masuk ke dalam implikasi atau penerapan dari kita sudah belajar tentang doktrin Tritunggal. Karena tentunya menjadi orang Kristen tidak hanya terbatas di belajar, tapi juga harus menghidupi atau melakukan apa yang sudah kita pelajari. Nah, oke, kalau dari Kifli apakah masih ada kesulitan sampai episode 3 ini mengenai doktrin Tritunggal? Dipersilakan. Terima kasih. Jadi kalau dari kita pribadi, secara materi dari episode-episode sebelumnya yang sudah terang bahas, banyak sekali hal yang mungkin sebelumnya mungkin belum pernah kita dengar. Dan tapi pada saat di episode-episode sebelumnya sudah dibahas, akhirnya apa yang belum kita tahu sekarang sudah kita tahu, dong. Setidaknya dulu yang pemahaman kita yang waktu itu masih berdasarkan analogi-analogi yang mungkin salah atau memang benar salah, tetapi sudah ditekankan dan sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta yang seharusnya, yang sebagaimana seharusnya. Jadi kalau dari kita sudah ada. Oke, kalau dari Gaby sendiri? sebagian besar sama juga dengan Kifli. Dari episode 1 sampai 2 tadi ada beberapa yang mungkin tidak tahu menjadi tahu, dengan torang pengetahuan tentang Tritunggal itu lebih dicerahkan. Jadi mungkin belum bisa paham betul, memang belum bisa pahami betul mengenai Tritunggal, cuma yang dasar-dasarnya sudah dipahami melalui episode tadi. Oke, kalau dari April sendiri? Kalau dari saya, sama dengan Kifli dan Gaby yang tadi bilang bahwa torang tahu yang torang ingin tahu. Dari awalnya begitu, Nang. Dan pendeta, kalau misalnya nanti ada yang mungkin teman-teman remaja yang mau bertanya Pak Torang bagaimana Torang mau menjelaskan tentang
Tritunggal ini dang, supaya dorang paham atau begitu dang. Oke, jadi saat ini teman-teman kita langsung masuk saja tentang pembahasan bagaimana pembelajaran kita mengenai alat Tritunggal betul-betul kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipersilakan buat Pak Pendeta. Oke, saya mulai dari apa yang April katakan tadi. Kita menghidupinya dengan mengajarkannya. Jadi karena kita sudah tahu atau belajar untuk mengetahui, sudah ada dasar-dasarnya, kita mengajarkan kepada mereka yang belum juga. Dan kalau ada kesulitan, ada kakak-kakak pembina, para pendeta, ada buku-buku yang bisa menolong kita untuk menjelaskan Allah Tritunggal, dan dari diskusi dapat menolong kita seperti bahasa Gebi untuk dicerahkan justru di dalam diskusi. Nah, sekarang seperti yang Kak Marcel katakan, bagaimana kita bisa menerapkan Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Keyakinan saya dan saya yakin keyakinan kita semua, doktrin yang benar, pengajaran yang benar selalu diikuti dengan cara hidup yang benar. Sebagaimana doktrin yang salah akan memimpin seseorang di dalam gaya hidup dan cara hidup yang salah juga. Maka bagi kita yang telah memahami Allah Tritunggal itu, paling tidak ada beberapa hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Pertanyaan yang besar adalah, dari mana sebenarnya kita belajar mengasihi itu? Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan mengetahui bahwa kita belajar mengasihi dari Allah Tritunggal terlebih dahulu. Waktu kita mengatakan Allah itu kasih, dari mana kita tahu Allah itu kasih sebelum segala sesuatu dijadikan? Bila Allah itu Allah yang hanya satu pribadi, kepada siapa dia mengasihi. Tetapi justru fakta di dalam Alkitab bahwa Allah itu satu hakikat tetapi tiga pribadi. Bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan, maka Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Demikian Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes dikatakan, aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kalian. Maka kita belajar mengasihi karena Allah Tritunggal di dalam hubungan di antara tiga pribadi yang satu hakikat itu, mereka saling mengasihi. Dan karena mereka saling mengasihi, kasih yang berlimpah itu dicurahkan juga kepada kita. Maka kita yang memahami Allah Tritunggal secara benar, satu hakikat, tiga pribadi, dan kita tahu tiga pribadi itu saling mengasihi, masakan kita juga tidak saling mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mencerminkan bahwa Allah itu kasih. Kita juga harus mengasihi orang lain untuk mencerminkan di dalam kehidupan kita bahwa kita sudah memahami Allah Tritunggal itu dan mau mempraktikannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal akan mempengaruhi cara kita menyembah Tuhan. Waktu kita datang ke gereja dengan pemahaman yang masih setengah benar atau kurang sempurna, penyembahan kita juga tidak akan kita rasakan sepenuhnya. Tetapi justru dengan keyakinan bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Waktu kita datang di dalam ibadah, kita menyembah tiga pribadi itu karena mereka adalah Allah. Dan kita tidak melihat mereka di dalam subordinasi, yaitu urutan Bapa lebih besar, Anak yang kedua, Roh Kudus yang ketiga. Tetapi kita memahami ketiganya sebagai setara karena sama-sama Allah dan sama-sama harus disembah. Maka itu juga akan berpengaruh di dalam kehidupan doa kita. Dan ini yang perlu kita gumuli sama-sama. Kadang-kadang kalau kita mendengar orang berdoa, ada semacam clue bahwa orang tersebut mungkin punya pemahaman yang keliru tentang Allah Tritunggal. Dan saya kira kita semua juga pernah mengalaminya. Waktu orang berdoa, Tuhan Yesus Bapa di surga. Orang bisa berdoa dengan pemahaman bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu satu pribadi yang bergantian nama saja, bukan? Tetapi waktu kita memahami Allah Tritunggal dengan benar, maka kita akan berdoa juga dengan benar. Sebagaimana yang Yesus ajarkan sendiri di dalam Matius pasal 6. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Maka kita berdoa juga kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Maka di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, ada satu ayat yang penting sekali ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Kadang-kadang saya secara pribadi suka merasa terganggu ketika orang berdoa dan tidak menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab keyakinan kita bahwa kita datang kepada Bapa bukan dengan membawa diri kita, tetapi melalui Yesus Kristus kita bisa datang kepada Bapa. Oleh darahnya kita disucikan sehingga kita bisa datang ke hadirat Allah itu. Melalui Yesus Kristus, maka kita berdoa juga demikian dengan hormat antara anak dengan Bapa, tetapi dengan kesadaran saya bisa datang karena Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Tentu saja kita bisa berdoa kepada Allah Bapa, kita bisa berdoa juga kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa berdoa kepada Roh Kudus. Tetapi pemahaman yang benar membuat kita ketika berdoa sungguh-sungguh meyakini ketiganya adalah Allah yang patut disembah dan kepadanya kita juga berdoa dan memohon. Kalau ada teman-teman yang lain, disilakan. Seperti yang Pak Pendeta bilang, orang itu Allah Tritunggal, menyembah 3 pribadi, 1 hakikat. Menurut Bapak, kan kebanyakan remaja atau kebanyakan orang pada saat ini berdoa selalu hanya menutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, amin. Menurut Bapak, apakah doa itu dapat disebut doa yang keliru kalau tidak bawa yang 3 pribadi itu? Oke. Kak juga biasa berdoa misalnya di dalam doa hanya menyebut Tuhan Yesus, bisa karena Dia juga Allah ya, kita juga bisa berdoa kepada Dia. Tetapi ketika kita berdoa dengan pemahaman yang benar di dalam doa Allah Tritunggal itu kita libatkan sepenuhnya, ada kekayaan di sana. Kita melibatkan 3 pribadi di dalam kealahan sehingga kita juga bersekutu dengan mereka. Maka kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes penting sekali. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu, demikian juga orang yang percaya menjadi satu di dalam hubungan Allah Tritunggal itu. Maka berdoa kepada Tuhan Yesus, iya. Berdoa kepada Roh Kudus, iya. Kepada Allah Bapa, iya. Tetapi betapa kayanya, betapa limpahnya ketika kita berdoa dengan melibatkan 3 pribadi itu sebagai bentuk hormat kita, kasih kita kepadanya, dan kepercayaan kita kepadanya. Seperti itu. Kalau dari kita Pak Pendeta, kan ini orang sementara membahas tentang Allah Tritunggal. Nah tentunya Tritunggal ini menjadi salah satu doktrin yang seharusnya sudah didapatkan oleh orang. Nah bagaimana itu kan seharusnya sudah dimulai dari orang lingkungan gereja. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan atau para pendeta malah tidak membawa dan mengkaji hal ini untuk dibawakan kepada jemaat. Karena menurut kita juga untuk pertama kalinya baru ketika mengikuti kegiatan ini baru mendapati akan doktrin Tritunggal. Karena sebelum-sebelumnya di gereja pun belum pernah dibahas. Nah, karena yang kita dapati di gereja lebih bersifat kepada apa yang kita inginkan, bukan kepada yang kita butuhkan. Padahal menurut kita ini justru yang lebih kita butuhkan karena ini menjadi dasar atau fondasi. Nah, yang menjadi kita pertanyaan, apa yang menjadi mungkin hambatan atau ketakutan dari para pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, kenapa tidak membawa hal ini di dalam konteks peribadatan secara berjemaat? Saya tidak tahu pribadi lepas pribadi dari para pendeta, dan saya juga dan kita semua tidak mau menghakimi siapapun. Tetapi sebagai seorang pendeta sebenarnya ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 4. Saya kira ayat ini penting sekali, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja secara khusus. Kalau kita membaca Efesus 4 mulai ayat 11 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Dan ialah Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi terlepas dari apapun, setiap pendeta
setiap pengajar, termasuk penatua, pembina remaja, sebenarnya kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan, setiap kita dipanggil untuk memperlengkapi sesama orang kudus. Maka seharusnya dari mimbar gereja, dari katekisasi, pertemuan-pertemuan informal sekalipun, seorang pendeta memperlengkapi jemaat supaya bertumbuh menjadi dewasa penuh, tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya secara pribadi sebagai seorang pendeta yang masih sangat junior, punya kerinduan supaya ini boleh saya lakukan di dalam kehidupan saya. Dan kiranya itu juga boleh menjadi komitmen setiap pendeta, setiap hamba Tuhan. Kalau pada akhirnya kita menemukan hamba-hamba Tuhan yang tidak memberi diri di dalam panggilan ini, kita perlu berdoa untuk mereka, supaya mereka kembali kepada tugas mereka untuk memperlengkapi orang-orang kudus demi kemuliaan Allah. Seperti itu. Oke. Dari April sendiri ada yang mau dibahas atau ditanyakan pada Pak Pendeta? Sudah Kak, so jelas. Oke. Gaby, Pak, terakhir. Iya. Kan doktrin Tritunggal ini termasuk doktrin atau pengajaran yang penting kan, yang berpengaruh juga cukup besar bagi keselamatan manusia. Menurut Bapak, ini juga termasuk pertanyaan paling umum. Pada usia berapakah orang pembina kah atau pemuda atau remaja kah atau anak-anak, orang perlu atau wajib tahu mengenai doktrin ini? Iya. Saya belum menggumuli secara khusus teori pendidikan kepada anak-anak atau kepada remaja atau kepada pemuda, tetapi satu kesimpulan yang kita bisa setuju, sedini mungkin akan jauh lebih baik. Itu bisa berbeda dengan pertanyaan seperti ini. Allah Tritunggal bisa berbeda dengan pertanyaan, kapan saya sebagai orang tua mengajarkan pendidikan seks kepada anak? Itu kita bisa cari waktu yang terbaik, yang tepat. Tetapi Allah Tritunggal kapan? Sedari dini, dari hal-hal yang paling sederhana yang bisa mereka mengerti sampai mereka mendapatkan pengetahuan yang utuh. Jadi sedini mungkin kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, kepada pemuda kita. Jangan menunggu, karena orang Israel waktu anak-anak mereka sudah berumur 5 tahun, semua anak-anak Israel sudah menghafal Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Anak 5 tahun sudah menghafalnya. Lalu pada umur 12 tahun anak-anak Israel akan disebut bar mitzvah, anak hukum Taurat, di mana mereka sudah tahu hampir sebagian besar dari hukum Taurat. Sehingga orang Israel sangat menekankan pentingnya pendidikan kepada anak-anak, pendidikan Alkitab. Maka kita juga perlu mencontoh orang Israel. Sebab kalau kita mau mengatakan di mana-mana orang Yahudi sangat terkenal dengan ketekunan mereka belajar, sehingga banyak yang berhasil, dan saya kira itu juga bisa berdampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau sedari dini kita mengajarkan anak-anak kita tentang Allah Tritunggal. Seperti itu. Jadi pendeta mungkin kalau memang anak-anak ini belum terlalu mengerti atau belum punya kapasitas untuk memahami secara lebih baik tentang doktrin Tritunggal, mungkin bisa dimulai dengan didik mereka untuk menghafal ya formula Tritunggal. Iya, seharusnya atau, seperti itu. Seperti itu ya. Saya tidak selalu sepakat ketika mengatakan bahwa menghafal itu tidak menolong atau karena orang sering membandingkan, oh ini menghafal berbeda dengan memahami. Orang jelas akan mengatakan memahami jauh lebih baik dari menghafal. Tetapi saya mendapatkan sejak saya kecil saya menghafal Alkitab dan hal itu menolong saya sampai hari ini. Jadi tidak berguna ketika seseorang membaca dan menghafal firman Tuhan. Lagi pula di dalam Alkitab kalau kita membaca Matius pasal 4, yang Yesus lakukan ketika dia dicobai adalah apa? Mengutip ayat Alkitab. Kalau kita tidak menghafal, bagaimana kita bisa melawan serangan iblis? Dengan menghafal kita dipersiapkan dengan senjata kita, yaitu firman Tuhan. Dan Yesus sudah mencontohkan kepada kita, maka memulai dari menghafal itu akan sangat baik. Lalu semakin dia besar, kita memberikan pemahaman yang semakin hari semakin baru supaya dia bisa lebih mengerti. Seperti itu. Jadi selain menghafal, mungkin kalau menurut saya pribadi pengajaran lagu-lagu rohani itu dalam kemasan Tritunggal juga, walaupun mungkin dia adaptasi sesuai dengan konteks anak sekolah minggu. Jadi bisa juga lewat lagu-lagu rohani ya. Betul.
Dan semakin seseorang besar seharusnya semakin diperkenalkan dengan tanpa mengabaikan lagu-lagu pop, lagu himne sangat penting. Lagu himne sangat penting karena Himne kita itu tahu lagu seperti di Kidung Jemaat. sama seperti itu. Lagu-lagu yang betul-betul digumuli secara alkitabiah. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak jaga-jaga juga, lagu pop tertentu memang bisa membawa kita secara perasaan, tetapi waktu diuji secara alkitabiah juga ternyata ada yang bertentangan atau ada yang keliru begitu. Tetapi himne terbukti ada banyak lagu yang berusia ratusan tahun, puluhan tahun secara alkitabiah begitu teruji dan menolong kita untuk kuat di dalam iman. Martin Luther mengatakan waktu kita menyanyi, kita juga sudah semacam memberitakan firman 2 kali. Jadi membaca firman lalu menyanyi lagi, kita double doing the word of God. Seperti itu. Jadi ini buat kita semua ya, karena kita sudah belajar doktrin Tritunggal. Jika kita bertemu dengan lagu rohani misalnya yang bilang bahwa Bapa adalah penebus, Iya. jadi kita langsung Iya. tahu Betul. di mana errornya. Ada ya, kelirunya, betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Oke, jadi memang sangat menolong kita bahwa ternyata doktrin yang selama ini kita pikir sulit, terlalu tinggi, itu ternyata juga menembus kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bahkan yang dari segi yang sebenarnya itu sangat tidak asing dengan kita, misalnya berdoa. Iya. Ternyata berdoa itu ada formula Tritunggalnya, kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan oleh Roh Kudus. Iya. Dan saya melihat sendiri ternyata juga dalam liturgi gereja juga ada formula Tritunggalnya ya Pak Pendeta. Votum, tahbisan, sampai berkat, semuanya ada di dalam lingkup Allah Tritunggal. Jadi kadang-kadang orang memandang kita masuk pada inti ibadah kita, yaitu khotbah. Padahal dari awal sampai akhir sebenarnya inti itulah ibadah. Kita datang menyembah Allah Tritunggal dan kita menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti itu. Oke. Satu hal yang penting, dan ini sangat penting, waktu seseorang mempunyai pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal, dia tidak bisa tidak, pasti bermisi. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita mengingat 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2, 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, kita melihat bahwa baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya satu misi yang sama untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka kita yang punya pemahaman yang benar, tidak bisa tidak kita punya kerinduan bermisi, hendak menyelamatkan mereka yang tidak percaya supaya mereka diselamatkan dan mengalami keselamatan yang kekal di dalam kehidupan mereka. Maka saya bergembira untuk Kak Penatua Inal dan teman-teman pembina remaja di Kalvari, bahwa adik-adik remaja di Kalvari Pineleng sudah punya hati bermisi, dan itu dimulai dari lingkungan mereka, dari sekolah mereka, dari pergaulan mereka untuk berdampak untuk orang lain. Baik, Pendeta, kalau tadi kita sudah membahas tentang doa, liturgi ibadah, juga ternyata berbicara kasih. Selama ini kita berbicara kasih Allah itu cuman terbatas pada satu kata. Kata apa kira-kira? Adik-adik remaja tahu? Kasih yang hanya dimiliki oleh Allah? Agape. Jadi berbicara kasih cuman, walaupun ini benar tentunya, tapi berbicara kasih Allah itu cuman kasih agape. Ternyata lebih jauh dari itu, landasan kita bisa mengasihi itu karena Allah Tritunggal lebih dahulu itu mengasihi satu sama yang lain. Satu sama lain. Dan ini menjadi kelebihan kita orang Kristen ya Pak Pendeta. Di dalam, karena kalau cuman Allah sendiri di dunia sebelum segala sesuatu diciptakan, berarti Allah tidak mempunyai sesuatu untuk dikasihi. Iya. Dan ini membuat kita meragukan bahwa kasih Allah itu Benar. kekal kan ya Kekal, Pendeta? iya betul. Ya. Oke, nah sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Pendeta untuk mungkin bisa dibahas lebih jauh. Bagaimana penerapan pemahaman kita tentang Tritunggal mempengaruhi cara belajar kita di sekolah, cara kita menjadi anak di rumah, cara kita menjadi teman, cara kita berlomba, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan remaja. Ya, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, memahami doktrin yang benar selalu berdampak kepada kehidupan yang benar. Saya pernah ada di satu titik dipengaruhi dengan doktrin yang tidak benar, dan itu membuat saya tidak bersikap secara benar.
Kalau saya boleh mengatakan di sini tanpa merendahkan atau mendiskreditkan hamba Tuhan siapapun, saya pernah membaca buku-buku dari Joel Osteen dan saya sangat suka itu di awal-awal saya lulus SMA. Dan kalau saya boleh mengatakan dari analisis saya, bahwa doktrin Joel Osteen itu sangat antroposentris, di mana manusia menjadi titik utamanya. Bukan Allah sebagai titik utamanya, tetapi saya sebagai titik utamanya. Maka Allah melayani keinginan saya, Allah melayani kebutuhan saya. Kehidupan saya harus lancar karena Allah harus memenuhi segala yang saya perlukan, yang saya inginkan. Sehingga ketika hidup tidak berjalan sebagaimana seharusnya, saya marah, saya protes, saya menggerutu. Tetapi waktu pemahaman yang benar tentang doktrin Allah Tritunggal itu diberikan, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus harus kita sembah, harus kita hormati, harus kita kasihi. Itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya, bahwa ketika saya sekolah, saya kuliah, saya di rumah, saya hidup di hadapan Allah Tritunggal yang menuntut saya menyatakan karakteristiknya yang disebut apa? Suci, 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 kudus, kudus, kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan itu tercermin juga di dalam kehidupan setiap hari yang harus kita perjuangkan. Sangat menarik kalau kita membaca Yesaya pasal 6 ayat 4. Waktu Yesaya berdiri di depan Allah yang Maha Kuasa, ada 3 kali diulang, kudus, kudus, kudus. Yang kalau kita lihat dengan terang dan kacamata perjanjian baru menunjukkan sebenarnya pribadi Allah itu ada 3, kudus, kudus, kudus. Maka waktu kita memandang Allah itu Allah yang kudus dan Dia menuntut kita juga hidup kudus, pasti mempengaruhi cara kita bergaul juga. Waktu kita tahu Allah itu saling mengasihi dengan kasih agape sebagaimana yang dikatakan oleh Marcel tadi, itu mempengaruhi cara kita berpacaran, bahwa kasih tidak mengeksploitasi, tapi kasih berkorban. Maka seorang laki-laki remaja, perempuan remaja, pemuda, pemudi, Kristen yang berpacaran tidak akan mengeksploitasi tubuh pasangannya, karena tahu bahwa kasih Allah itu kasih agape yang saling berkorban dan bukan mengeksploitasi. Maka seorang remaja atau pemuda Kristen akan dijauhkan dari seks bebas misalnya. Jadi pemahaman yang benar terhadap Allah Tritunggal, sifat-sifat Allah Tritunggal akan mempengaruhi hidup kita sebagai pemuda dan remaja Kristen hari-hari ini. Kalau begitu dari Kifli, kira-kira apa komitmen baru Kifli ketika setelah belajar Tritunggal? Apa yang bisa Kifli lakukan di dalam kehidupan Kifli sebagai seorang remaja? Tentunya dari episode-episode sebelumnya kita kan sudah membahas tentang Tritunggal. Yang pasti mengenai sama yang Pak Pendeta sudah sampaikan tadi, kalau orang kan setelah orang belajar tentang Tritunggal, orang sudah tahu bahwa Allah itu bersifat kudus, kudus, dan kudus. Pasti orang lebih sadar dong bahwa orang itu seharusnya hidup kudus dong, karena Allah juga menuntut orang itu sebagai umatnya harus hidup kudus. Nah, mungkin yang akan saya lakukan ke depannya lebih memperhatikan cara hidup saya lewat doktrin yang sudah orang belajar tadi, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Nah, mungkin itu akan mempengaruhi dan akan saya usahakan di dalam kehidupan saya. Contohnya di dalam bergaul, di dalam saya berteman, berpacaran, atau di tengah-tengah keluarga. Itu dari saya. Kalau April sendiri bagaimana? Kalau dari saya pribadi, saya menjadi lebih sadar dan juga untuk lebih memperhatikan diri supaya kita tetap mengikuti ajaran apa yang Alkitab bilang gitu. Dengan kita berusaha untuk memperdalam dan untuk belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab ini, gitu. Terima kasih. Kalau dari Penatua Rinal sendiri, apa yang Penatua dapatkan ketika belajar doktrin Tritunggal? Sebenarnya kita pribadi bersyukur sekali. Banyak hal yang
torang belajar bersama. Saya pribadi banyak hal yang dibukakan karena kita percaya Roh Kudus terus bekerja memperlengkapi torang. Walaupun memang kalau proses pemahaman saya pribadi terkait Tritunggal sudah mulai kita fokus untuk mencari tahu lebih dalam dari beberapa tahun yang lalu. Tapi kita melihat firman Tuhan itu begitu kaya ya. Jadi setiap kali orang baca firman, walaupun firman yang sama, walaupun pembahasan yang sama, selalu dibukakan hal-hal yang baru yang membuat orang lebih, wah luar biasa sekali begitu dan. Dan kalau kita bersyukur di usia 30-an baru mau tahu dan ini Tritunggal, kita lebih bersyukur ketika melihat adik-adik remaja di usia belasan so bisa lebih dalam membahas dan lebih banyak belajar terkait Tritunggal. Kita percaya ini karena pertolongan Roh Kudus sehingga orang boleh belajar bersama-sama. Dan di posisi ini sebenarnya di talk show ini saya bukan memposisikan sebagai penatua sebenarnya, tapi memposisikan sebagai seorang yang juga belajar. Dan ternyata ketika kita melihat remaja juga bisa mengerti pembahasan terkait Tritunggal dan saya pun bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi untuk membahas doktrin ini sama yang pendeta bilang tidak mengenal usia. Semakin cepat, semakin dini untuk orang belajar semakin baik. Dan untuk buat yang mungkin orang pikir, oh sudah kita sudah pernah dengar ini, kita sudah pernah baca, kita sudah tahu. Dan ketika orang bahas ulang, orang belajar ulang, selalu ada hal yang baru yang bisa dipelajari dari doktrin ini. Dan yang tentunya seperti yang pendeta bilang tadi, semakin orang mengerti akan semakin menolong orang menjalani orang kehidupan dalam bagaimana orang baik itu berdoa, baik itu orang beraktivitas dan mempercayai dan ketritunggalan Allah ini. Kalau dari kita seperti itu. Oke, mungkin pendeta kembali mau memberikan kita tips untuk belajar Tritunggal karena ini tentunya masih sangat dasar sekali. Kedepannya kita akan bertemu banyak hal yang lebih mengejutkan lagi tentang Tritunggal. Nah, mungkin pendeta boleh kasih tips kita untuk belajar karena akan ada banyak serangan juga dari luar semakin kita bertumbuh. Bagaimana kita menjaga iman kita terhadap doktrin Tritunggal? Ya. Sebagaimana yang saya sudah katakan di episode sebelumnya, bahwa kasih menuntut seseorang mengenal. Kasih kita kepada Tuhan harus mendorong kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Sebab kita tidak akan menghormati Dia dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia ketika kita berhenti untuk mengenal Dia. Sebagaimana yang kita lakukan kepada pasangan kita. Karena itu bagi remaja, pembina remaja dan kita semua, 2 ayat dari Yeremia 9 itu sangat penting. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia mengenal dan memahami aku, bahwa akulah Tuhan. Kemegahan kita, kebahagiaan kita adalah ketika kita makin memahami dan mengenal Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka proses belajar yang kita katakan di sekolah long life education, maka di dalam hidup kita sebagai orang percaya juga tidak ada waktu di mana kita berhenti untuk mengenal Allah. Dapatkan buku-buku yang baik. Dapatkan mentor yang baik. Yang mau dengan rendah hati mengajar, termasuk yang mau dengan rendah hati dikoreksi. Kita butuh mentor-mentor yang demikian. Lalu terus merenungkan firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Kita tertarik dengan yang pendeta bilang di sesi pertama mungkin itu, bagaimana ketika orang mengasihi Allah, orang akan otomatis merasa membutuhkan untuk terus semakin mengenal Dia, semakin
bagaimana cara untuk bisa semakin mengenal? Tentunya dengan membaca firman. Ya. Nah, mungkin bisa menjadi warning bagi kita ketika orang ada di posisi Sony mau membaca Alkitab. Ya. Ketika orang di posisi ada DP malas mau saat teduh. Dan akhirnya bisa menjadi pertanyaan balik kepada kita, apakah kita mengasihi Allah? Ya. Karena seperti yang tadi Tong bahas bahwa seorang yang mengasihi Allah pasti punya hati yang rindu untuk terus Ya. lebih mengenal Allah ya, pendeta ya. Dan tentunya ketika orang semakin mengenal Allah, orang semakin tahu bagaimana orang mau hidup supaya sesuai dengan kehendak Ya. Allah, begitu Kang Ya. Pendeta. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Oke, mungkin pendeta ada kata-kata penutup untuk memotivasi kita remaja Kristen, remaja Gemim untuk terus setia belajar Tritunggal. Ya. Menyambung Penatua Inal saja. Lagu dari Kidung Jemaat 400 itu dapat menolong kita untuk memahami hidup itu seperti apa. Kudaki jalan mulia. Tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Waktu orang percaya menjalani hidupnya berziarah di dunia ini, termasuk para remaja, pembina remaja dan kita semua, kita laksana sementara mendaki gunung yang mulia. Dan mendaki gunung itu kadang-kadang membuat kita ingin berhenti, ingin menyerah. Seperti yang Penatua Inal katakan tadi, ada masa-masa di mana kita orang percaya menjadi sangat malas ingin membaca firman Tuhan. Tetapi orang percaya sejati tidak akan menyerah. Dia akan selalu bangkit. Di titik-titik di mana dia sepertinya mau menyerah, dia akan berjuang untuk mengenal Tuhan dan berjuang sampai pada akhirnya didapati setia. Maka betapa bahagianya kalau kita memiliki remaja-remaja yang punya mental seperti ini. Tidak akan menyerah. Saya mau didapati Tuhan, setia sampai akhir. Itu saja. Oke, Marcel. terima kasih pendeta, teman-teman remaja. Di saat ini kita telah selesai membahas tentang satu tema, satu doktrin Tritunggal yang kita bahas walaupun secara singkat dan sederhana, tapi kiranya betul-betul dapat memberkati kita lewat pemahaman yang benar tentang Tritunggal sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Dan tentunya pemahaman ini akan membuat kita lebih berapi-api lagi mengasihi sesama kita dengan berbuat baik, melakukan kebaikan. Apapun itu dalam setiap kehidupan kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang tema Tritunggal. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lain seputar dasar-dasar iman Kristen di episode-episode yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.